Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Berjumpa kembali kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023 miladiah. Kembali kami mengingatkan, bahkan memberikan sekaligus motivasi kepada seluruh jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan iman dan takwa kepadanya. Beberapa minggu terakhir ini, bahkan tanggal 10 Mei kemarin, tidak sengaja kami melihat sebuah berita terkait dengan kekerasan, iri, dengki, hasad. Berita yang disampaikan pada siaran televisi kita bahwa spanduk salah satu kandidat kita, yang boleh saya katakan kandidat pilihan rakyat Indonesia, atau kandidat yang cerdas, kandidat yang jujur, kandidat yang hebat, Anies Baswedan, kemudian dirusak oleh sekelompok atau segolongan atau individu orang-orang tertentu. 20 baliho atau 20 spanduk terkait dengan saudara Anies Baswedan sebagai calon kandidat presiden 2024. Aneh sekali bangsa kita ini sudah berkomitmen, para petinggi-petinggi partai politik sudah mengatakan bahwa kontestasi politik kita di tahun 2024 dijalankan dengan harmoni. Sehingga beliau berkomitmen, beliau berkomentar dengan sebuah statement beliau bahwa calon wakil presiden Anies adalah orang yang mau bekerja dan bersifat harmoni. Ini menunjukkan satu keteladanan bagi kita untuk mengikuti, melihat kebaikan negara untuk masa yang akan datang. Kita sudah berkomitmen dari awal bahwa kontestasi politik dari ketiga calon kandidat presiden ini harus dilaksanakan dengan jujur, adil, bijaksana, rukun dan damai. Tapi belum sampai di tahun 2024, bahkan belum memasuki pertengahan, hampir separuh. Nanti bulan Juni kita akan memasuki separuh tahun 2023, sementara pemilihan 2024 sudah mulai diwarnai dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak menjadi contoh. Sungguh sangat brutal orang-orang yang melakukan ini. Apapun tujuan mereka, tidak ada lain. Tujuannya adalah tujuan politik. Politik yang tidak baik, politik yang tidak sopan, politik yang tidak beretika. Ini menunjukkan bahwa dari pihak kita sebagai pendukung Anies Baswedan tidak boleh membalasnya. Bapak Anies Baswedan paling memahami problematika yang terjadi, baik secara internal maupun dalam eksternal bangsa ini. Saya pribadi tadinya tidak terlalu simpati, bahkan tidak mau ambil pusing dengan hal pemilihan kandidat calon kandidat presiden ini. Saya tidak akan ambil pusing dari ketiga kontestasi Pilpres di tahun 2024. Tapi dengan melihat keadaan seperti ini, maka kita sebagai pendakwah tentunya berpihak kepada orang-orang yang benar, berpihak kepada orang-orang yang dizolimi. Berhati-hatilah bahwa doa orang-orang yang dizolimi itu sungguh sangat membawa petaka bagi orang-orang yang melakukannya. Da'watul mazlum, doa orang-orang yang dizolimi, tidak ada batas antara langit dan bumi. Jadi tidak tertahan doanya dan tidak ada penghalang untuk sampai didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkomitmen untuk kemajuan,
untuk kesejahteraan dan kemakmuran, kedamaian bangsa ini, maka kita harus berlaku sopan, adil, dan beretika. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, apalagi melihat generasi kita semakin hari semakin cerdas. Kecerdasan yang mereka tempuh di bangku sekolah, di bangku kuliah, maupun dalam juga kecerdasan yang mereka dapati, ilmu yang mereka dapati melalui media-media sosial. Oleh sebab itu, kita harus memberikan contoh teladan yang baik di dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara, terutama dalam beragama. Hal semacam inilah yang kemudian saya perlu sarankan kepada seluruh jamaah, maka segala perbuatan yang tidak baik itu adalah perbuatan setan. Dan setan itu anggaplah adalah musuh kita. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan, Inna syaitan lakum aduun fataghiza aduan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, dan anggaplah dia adalah musuhmu. Jadi yang menjadi musuh kita bersama bukan manusia, bukan calon presiden. Musuh kita bersama adalah iri, dengki, dendam, ketidakadilan, ketidakjujuran terhadap kehidupan kita pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan dalam kehidupan kita beragama. Inilah pesan yang ingin kami sampaikan kepada seluruh jamaah. Ini saya kebetulan di dapur saya, di rumah saya, duduk-duduk sambil ngopi. Saya hanya menyampaikan pesan karena baru sekilas melihat berita tentang spanduk saudara kita Anies Baswedan dirusaki. Kita berdoa supaya beliau ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi kepada para pendukung, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengangkat orang-orang yang dipilihnya. Tidak hanya cerdas, tidak hanya berkompeten, tidak hanya adil, tidak hanya jujur dan paham segala persoalan bangsa ini, tetapi beliau yang akan insya Allah dipilih oleh Allah adalah orang-orang yang sabar dan rendah hati. Dan sosok ini tentunya dimiliki oleh saudara kita Bapak Anies Baswedan. Kita mendoakan beliau selalu sabar dan beliau diberikan kesehatan untuk memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat bisa melihat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ada dalam konsep kehidupan saudara kita Bapak Anies Baswedan. Barakallah jemaah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.